Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Ia lahir dalam keluarga sederhana, dengan kedua orang tua yang penuh kasih sayang. Ayahnya adalah seorang pemburu ulung, sementara ibunya adalah wanita lembut yang pandai meramu obat dari tumbuhan hutan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, mereka adalah keluarga yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Arka berusia 3 tahun, sebuah wabah penyakit melanda desa mereka. Banyak orang jatuh sakit, termasuk ayah dan ibunya. Dalam hitungan minggu, kedua orang tuanya meninggal dunia, meninggalkan Arka seorang diri di dunia ini. Sebagai seorang yatim piatu, Arka seharusnya dirawat oleh sanak saudaranya. Namun, nasib berkata lain. Keluarga terdekatnya, yaitu paman dan bibinya, menganggap Arka sebagai beban. Mereka adalah orang-orang yang tamak dan tidak memiliki belas kasihan. Bagi mereka, seorang anak kecil tanpa orang tua hanya akan menjadi tanggungan tambahan, seseorang yang harus diberi makan, tetapi tidak bisa bekerja. Awalnya, mereka mencoba merawat Arka, tetapi tidak dengan kasih sayang. Ia sering diperlakukan kasar dan diberi pekerjaan berat yang tidak pantas untuk anak seusianya. Setiap hari, ia dipaksa mengangkat air dari sumur, membersihkan rumah, bahkan pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Jika ia melakukan kesalahan sekecil apapun, pukulan dan makian menjadi makanannya. Semakin hari, kebencian mereka terhadap Arka semakin besar. Mereka takut bahwa ketika Arka tumbuh dewasa, ia akan menuntut hak warisan dari tanah dan rumah peninggalan orang tuanya. Maka, mereka memutuskan untuk menyingkirkannya. Pada suatu malam yang dingin, saat bulan purnama menggantung di langit, paman dan bibinya membawa Arka ke dalam hutan yang gelap. Dengan alasan mengumpulkan kayu bakar, mereka membawanya jauh ke dalam rimbunnya pepohonan. Arka, yang masih kecil dan polos, mengikuti mereka tanpa curiga. Ketika mereka telah cukup jauh dari desa, paman dan bibinya berhenti di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Tanpa sepatah kata pun, mereka menyuruh Arka untuk menunggu di sana, sementara mereka berpura-pura akan mencari kayu bakar lebih jauh ke dalam hutan. "Diam di sini, jangan pergi kemana-mana," ujar pamannya dengan suara dingin. Arka menurut, duduk di atas tanah dengan kayu-kayu kecil yang sudah dikumpulkannya. Ia tidak menyadari bahwa mereka tidak akan pernah kembali. Beberapa jam berlalu, langit semakin gelap, dan suara binatang malam mulai terdengar. Arka mulai merasa takut. Ia memanggil-manggil paman dan bibinya, tetapi tidak ada jawaban. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan. Ketakutan merayapi tubuh kecilnya. Udara malam yang dingin menusuk hingga ke tulang, suara burung hantu dan serangga malam membuatnya menggigil ketakutan. Ia memeluk lututnya, berusaha mencari kehangatan dalam kegelapan hutan yang terasa semakin mencekam. Tangisnya pecah, ia menangis sejadi-jadinya, berharap seseorang datang menjemputnya. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia benar-benar sendirian. Waktu berlalu, dan kelelahan akhirnya membuatnya tertidur di atas tanah yang dingin. Ia tidak tahu bahwa dari balik semak-semak sepasang mata tajam tengah mengawasinya. Sepasang mata milik seekor harimau betina. Harimau itu, yang bernama Rimba, adalah penguasa hutan tersebut. Ia adalah seekor induk harimau yang baru saja kehilangan anak-anaknya akibat serangan pemburu. Ia telah mencari anak-anaknya selama berhari-hari, tetapi yang ia temukan hanyalah jejak manusia dan darah yang menodai tanah hutan. Ketika Rimba melihat Arka yang tertidur di tanah dengan tubuh kecilnya yang menggigil, ada sesuatu di dalam dirinya yang terusik. Meskipun ia adalah pemangsa buas, ada naluri keibuan dalam dirinya yang membuatnya tidak tega menyakiti bocah itu. Ia mendekati Arka perlahan, mengendus tubuhnya yang beraroma manusia, tetapi juga berbau tanah dan hutan. Saat hidung basahnya menyentuh pipi Arka, bocah itu terbangun. Matanya melebar saat melihat harimau besar berdiri di hadapannya. Ia seharusnya berteriak atau berlari, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan kedinginan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap makhluk besar itu dengan mata ketakutan. Namun, alih-alih menerkamnya, Rimba menjilati wajah Arka dengan lembut. Lidah kasar harimau itu terasa hangat di kulitnya yang dingin. Perlahan, ketakutan Arka mereda. Entah bagaimana ia merasa bahwa harimau ini tidak ingin menyakitinya. Dengan gerakan perlahan, Rimba menggunakan moncongnya untuk mendorong tubuh kecil Arka seolah mengisyaratkan agar ia bangkit. Lalu dengan langkah tenang, harimau itu berjalan pergi, tetapi sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa Arka mengikutinya. Arka, yang tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya mengikuti harimau itu. Ia berjalan dengan langkah terseok-seok, tubuhnya masih lemas akibat kelelahan dan lapar.
Tetapi kehangatan tubuh harimau itu yang berjalan di sisinya membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Di dalamnya terdapat tumpukan jerami dan sisa-sisa makanan yang tampak seperti bekas perburuan harimau itu. Rimba merebahkan tubuhnya di salah satu sudut gua dan menatap Arka, seolah menyuruhnya untuk mendekat. Dengan ragu-ragu, bocah kecil itu berjalan pelan dan duduk di samping harimau besar itu. Tanpa berpikir panjang, ia menyandarkan tubuhnya pada bulu hangat harimau tersebut. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan di hutan, Arka merasakan kehangatan. Ia menutup matanya, membiarkan rasa kantuk membawanya ke dalam tidur yang lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan malam itu, di dalam gelapnya hutan, seorang anak manusia dan seekor harimau betina tidur berdampingan. Dua makhluk berbeda yang dipertemukan oleh kehilangan, tetapi dipersatukan oleh nasib. Tanpa mereka sadari, itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah kehidupan Arka selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Arka mulai terbiasa dengan kehidupannya di dalam hutan. Awalnya, ia merasa takut dan sering menangis di malam hari, merindukan desanya yang kini hanya tinggal kenangan. Namun, keberadaan Rimba, harimau betina yang merawatnya, membuatnya bertahan. Rimba bukan sekadar melindungi Arka, ia mengajarinya cara bertahan hidup. Dari harimau itu, Arka belajar cara berburu, mencari makanan, dan membaca tanda-tanda alam. Ia memperhatikan bagaimana Rimba mengintai mangsanya, bagaimana ia berlari tanpa suara di antara semak-semak, dan bagaimana ia menemukan air dengan hanya mencium bau tanah yang lembab. Awalnya, Arka hanya mengandalkan sisa makanan yang diberikan Rimba. Namun semakin lama, ia mulai memahami bahwa di dalam hutan, setiap makhluk harus mampu bertahan sendiri. Suatu hari, saat perutnya keroncongan dan Rimba belum kembali dari perburuannya, Arka mencoba menangkap ikan di sungai kecil dekat gua mereka. Ia berdiri di atas bebatuan, melihat ikan-ikan kecil berenang di bawah air yang jernih. Tangannya gemetar saat mencoba menangkap salah satunya, tetapi setiap kali ia mencelupkan tangannya, ikan-ikan itu dengan cepat menghindar. Ia frustrasi, tetapi tidak menyerah. Ia mengingat bagaimana Rimba berburu, sabar, diam, dan hanya menyerang pada saat yang tepat. Arka mencoba meniru cara Rimba. Ia berdiri diam, menahan napas, dan menunggu. Ketika seekor ikan besar berenang mendekat, ia dengan cepat mencelupkan tangannya dan menangkapnya. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mendapatkan makanannya sendiri. Ia tertawa kecil, bangga pada dirinya sendiri. Dari hari ke hari, Arka semakin tangkas. Ia mulai berburu hewan kecil seperti kelinci dan burung, menggunakan batu dan tombak kayu yang ia buat sendiri. Ia juga belajar merayap di antara pepohonan seperti rimba, bersembunyi dari bahaya, dan memahami bahasa hutan. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu damai. Hutan penuh dengan bahaya, bukan hanya dari binatang buas, tetapi juga dari manusia. Pada suatu hari, saat Arka sedang bermain di tepi sungai, ia mendengar suara yang tidak biasa. Bukan suara burung atau angin, tetapi suara manusia. Ia merunduk di balik semak-semak, mengintip ke arah suara itu berasal. Di seberang sungai, sekelompok pemburu sedang berjalan, membawa tombak dan panah. Mereka berbicara satu sama lain dengan suara keras, membicarakan tentang harimau yang sering memangsa ternak mereka. Harimau betina itu sudah terlalu lama berkeliaran di hutan ini, kata salah satu pemburu. Kita harus memburunya sebelum lebih banyak ternak yang hilang. Arka terkejut. Mereka sedang membicarakan Rimba. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa para pemburu itu berbahaya. Jika mereka menemukan Rimba, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Dengan cepat, Arka berlari kembali ke gua, mencari Rimba. Ia menemukan harimau itu sedang beristirahat di dalam gua setelah berburu. Dengan napas tersengal-sengal, Arka berusaha memberitahunya tentang bahaya yang mengintai. Tolong, kita harus pergi. Orang-orang datang untuk menangkapmu. Rimba menatapnya dengan mata keemasan yang tajam. Ia tidak memahami kata-kata Arka, tetapi ia bisa merasakan kecemasan dalam suara anak itu. Ia berdiri, mengendus udara, dan mendengar suara yang jauh di kejauhan, suara manusia yang mendekat. Arka mencoba menarik tubuh besar harimau itu untuk pergi, tetapi Rimba tetap berdiri di tempatnya. Ia bukan makhluk yang takut pada manusia. Selama ini, ia selalu bisa menghindari mereka. Tetapi Arka tahu bahwa kali ini berbeda. Para pemburu itu datang dengan persenjataan lengkap, dan mereka tidak akan berhenti sampai Rimba mati.
Dengan panik, Arka berlari ke sekitar gua, mencari cara untuk menyembunyikan jejak mereka. Ia menutupi jejak kaki rimba dengan ranting-ranting dan tanah, berharap itu cukup untuk mengelabui para pemburu. Kemudian ia menggandeng tubuh rimba dan memaksa harimau itu keluar dari gua. Mereka berlari ke dalam hutan yang lebih dalam, menjauhi tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Rimba akhirnya mengerti bahwa ada bahaya nyata yang mengancam, dan ia mulai berlari lebih cepat, mengikuti instingnya. Namun, meskipun mereka sudah berlari jauh, para pemburu masih terus mengejar. Suara gonggongan anjing pemburu menggema di udara. Arka tahu bahwa mereka semakin dekat. Setelah beberapa jam berlari, mereka sampai di sebuah lembah berbatu yang curam. Tidak ada jalan keluar. Arka terengah-engah, memutar otak mencari cara untuk melarikan diri. Rimba berdiri di sampingnya. Matanya menatap tajam ke arah suara langkah manusia yang semakin dekat. Dan saat itu terjadi. Salah satu pemburu muncul dari balik pepohonan, mengangkat busur dan membidik Rimba. Arka berteriak, "Jangan, terlambat." Anak panah melesat di udara dan mengenai bahu Rimba. Harimau itu mengaum kesakitan, tetapi ia tidak jatuh. Ia menoleh ke arah para pemburu, menggeram dengan marah. Arka tahu bahwa Rimba ingin melawan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka kalah jumlah. Jika mereka melawan, mereka akan mati. Tanpa berpikir panjang, Arka berdiri di depan Rimba, mengangkat tangannya. "Berhenti!" teriaknya. Para pemburu terkejut. Mereka tidak mengira ada seorang anak manusia bersama harimau itu. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan rambut beruban, memperhatikannya dengan seksama. Lalu, matanya melebar. Arka. Arka terkejut. Ia mengenali suara itu. Itu adalah kepala desa, orang yang dulu mengenal orang tuanya. Para pemburu mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mereka tidak percaya bahwa anak kecil yang dulu hilang kini berdiri di hadapan mereka, hidup dan sehat, bersama seekor harimau. Kepala desa melangkah maju. "Bagaimana kau bisa ada di sini?" tanyanya. Arka mengepalkan tangannya. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah dibuang, ditinggalkan untuk mati. Tetapi ia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk membicarakan masa lalu. "Aku tinggal di sini," jawabnya tegas, "dan dia adalah keluargaku." Ia menoleh ke Rimba yang masih berdiri dengan gagah meskipun terluka. Para pemburu terdiam. Mereka bingung. Bagaimana bisa seorang anak manusia menganggap seekor harimau sebagai keluarganya? Kepala desa akhirnya berkata, "Arka, kau harus kembali ke desa. Tempatmu bukan di sini." Arka menggeleng. "Aku tidak bisa meninggalkannya." Ketegangan semakin memuncak. Para pemburu masih ragu-ragu, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan seekor harimau liar terus berkeliaran di sekitar desa. Dan saat itulah salah satu pemburu yang kurang sabar mengangkat busurnya lagi. Arka melihatnya. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, Rimba akan mati. Dengan cepat, ia berdiri lebih dekat ke Rimba dan berkata, "Jika kalian membunuhnya, kalian harus membunuhku juga." Para pemburu terkejut. Kepala desa menatapnya lama, lalu menghela napas. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" gumamnya. Di antara manusia dan hutan, Arka kini berdiri di persimpangan yang akan menentukan nasibnya dan nasib Rimba. Langit mulai meredup, dan angin sore bertiup membawa aroma tanah yang basah. Di tengah hutan yang sunyi, suasana tegang semakin terasa. Arka berdiri dengan kaki gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena tekadnya untuk melindungi Rimba, harimau betina yang telah menjadi satu-satunya keluarga yang ia kenal. Di seberangnya, para pemburu masih berdiri dengan wajah ragu. Mereka tidak menyangka bahwa anak kecil yang dulu mereka tinggalkan kini berdiri dengan penuh keberanian, menantang mereka untuk membiarkan seekor harimau hidup. Kepala desa, seorang pria beruban dengan sorot mata tajam, akhirnya berbicara, "Arka, aku tak menyangka kau masih hidup. Kami semua mengira kau sudah tiada. Tapi harimau itu, dia telah memangsa ternak kami. Kami tak bisa membiarkannya berkeliaran begitu saja." Arka menggeleng. "Rimba hanya bertahan hidup sama seperti kita. Dia bukan pembunuh. Jika dia hanya hewan buas tanpa hati, aku tidak akan berdiri di sini hari ini." Seorang pemburu bertubuh besar mendengus. "Kau pikir dia berbeda dari harimau lain? Dia tetap binatang liar, Arka." Arka mengepalkan tangannya. Ia berbalik ke arah Rimba, yang masih berdiri gagah meskipun ada anak panah tertancap di bahunya. Harimau itu hanya diam, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, seolah memahami situasi yang sedang terjadi. Arka menunduk, menyentuh bulu tebal Rimba dengan lembut. Lalu ia berkata, "Aku tidak memintamu untuk percaya padaku,
Tapi jika kalian membunuhnya, kalian harus membunuhku juga. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Beberapa pemburu saling berpandangan, ragu-ragu. Mereka tidak ingin melukai seorang anak, apalagi anak yang mereka kenal sejak kecil. Namun, ketegangan belum mereda. Sebelum kepala desa bisa memberikan keputusan, suara gaduh datang dari arah utara. Dari balik pepohonan, sekelompok pria lain muncul, pemburu liar yang bukan berasal dari desa. Mereka mengenakan pakaian kasar dan membawa tombak serta panah. Wajah mereka penuh keserakahan, seolah mereka hanya melihat keuntungan dari setiap hewan yang mereka buru. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kurus, dengan bekas luka panjang di pipinya, menyeringai saat melihat rimba. "Jadi ini harimaunya?" tanyanya dengan suara serak. "Bagus, kami akan menyelesaikan pekerjaannya." Kepala desa menatap mereka dengan curiga. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Pria berbekas luka itu tertawa. "Kami sudah lama mengincar harimau ini. Kalian tampaknya ragu-ragu membunuhnya, jadi kami akan melakukannya untuk kalian." Tanpa peringatan, ia mengangkat tombaknya dan melemparkannya ke arah rimba. Arka berteriak. Dengan refleks luar biasa, rimba melompat ke samping, tetapi tombak itu tetap mengenai kakinya. Harimau itu mengaum kesakitan. Melihat itu, para pemburu desa tersentak. Mereka mungkin ingin mengusir harimau itu, tetapi mereka tidak pernah bermaksud untuk menyiksanya dengan cara yang kejam. Arka berlari ke depan, berdiri di antara para pemburu liar dan rimba. "Berhenti!" teriaknya. Pemimpin pemburu liar itu menyeringai. "Jadi bocah ini sekarang membela harimau? Menarik." Ia melangkah maju. "Dengar, nak, harimau tidak akan mengasihanimu jika ia lapar. Jika kau terus melindunginya, kau akan mati bersama dia." Arka tidak gentar. Ia menatap pria itu tajam. "Yang aku tahu, hewan di hutan ini hanya berburu untuk bertahan hidup. Tapi kalian membunuh hanya untuk kesenangan dan keuntungan." Kepala desa akhirnya angkat bicara. "Kami tidak mengizinkan pemburu liar berburu di wilayah kami." Pemimpin pemburu liar itu tertawa dingin. "Oh, jadi sekarang kalian membela harimau juga?" Salah satu pemburu desa, seorang pria bertubuh tegap, maju dan berkata, "Kami hanya ingin keadilan. Harimau ini bukan ancaman jika tidak diganggu. Tapi kalian datang dan langsung menyerang tanpa berpikir." Suasana semakin panas. Kedua kelompok pemburu kini saling berhadapan, dan ketegangan bisa meledak kapan saja. Arka melihat ke sekelilingnya. Ia tahu, jika pertarungan terjadi, maka hutan ini akan menjadi ladang perburuan yang brutal. Ia tidak ingin melihat darah tertumpah, baik dari manusia maupun hewan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang lantang ia berkata, "Jika kalian benar-benar ingin membunuh rimba, maka kalian harus melewati aku lebih dulu." Ia berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Para pemburu desa mulai ragu. Mereka sudah mengenal Arka sejak kecil, dan melihatnya seperti ini membuat mereka sadar bahwa anak ini bukan lagi bocah biasa. Namun pemimpin pemburu liar itu hanya tertawa. "Baiklah, kalau begitu." Ia mengangkat busurnya dan menarik anak panah. Arka menutup matanya, bersiap menerima takdirnya. Tetapi sebelum anak panah itu dilepaskan, suara raungan menggelegar menggema di seluruh hutan. Semua orang membeku. Dari balik pepohonan, muncul beberapa ekor harimau lain. Mata mereka menyala dalam kegelapan. Tubuh mereka yang besar dan penuh otot bergerak dengan anggun, tetapi mengancam. Mereka tidak menyerang, tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat para pemburu liar mundur ketakutan. Rimba, meskipun terluka, berdiri dengan kepala tegak. Ia mengaum sekali lagi, dan harimau-harimau lain bergerak maju, mengepung para pemburu liar. Pemimpin mereka mulai panik. Ia melihat ke kiri dan kanan, menyadari bahwa mereka kini dikepung oleh makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Kepala desa melihat kesempatan ini. Ia memberi isyarat kepada para pemburunya. "Kita pergi. Kita tidak perlu pertumpahan darah." Satu persatu, para pemburu desa menurunkan senjata mereka dan mundur. Tetapi para pemburu liar tidak seberuntung itu. Mereka terpojok, tanpa jalan keluar. Pemimpin mereka berusaha melarikan diri, tetapi seekor harimau muda menerkamnya, menjatuhkannya ke tanah. Ia menjerit ketakutan, tetapi harimau itu tidak membunuhnya. Ia hanya menatapnya tajam, seolah memperingatkan. Akhirnya para pemburu liar melemparkan senjata mereka dan melarikan diri sejauh mungkin. Hutan kembali sunyi. Arka menoleh ke kepala desa, yang kini menatapnya dengan mata penuh pemikiran. "Kau benar," katanya akhirnya. "Hutan ini memang milik mereka. Kita yang harus belajar hidup berdampingan." Arka tersenyum lelah. Ia menoleh ke rimba, yang kini dikelilingi oleh keluarganya yang baru.
Harimau-harimau itu tidak hanya datang untuk menyelamatkan rimba, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari ekosistem yang tidak boleh dihancurkan. Hari itu Arka tidak hanya menyelamatkan rimba, ia juga telah mengubah cara pikir manusia tentang hutan dan penghuninya. Namun ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanannya. Ia adalah anak hutan, dan hutan selalu memanggilnya untuk kembali. Matahari mulai terbenam di cakrawala, menyinari hutan dengan cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus pelan, mengusap wajah Arka yang masih berdiri di tengah hutan, diapit oleh harimau-harimau yang baru saja menyelamatkan rimba dari bahaya. Para pemburu desa sudah mulai mundur, perlahan meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih dipenuhi kebingungan dan pemikiran baru tentang hubungan manusia dengan alam. Sementara itu, para pemburu liar yang sebelumnya berusaha membunuh rimba telah lari terbirit-birit, meninggalkan senjata mereka di tanah. Arka menoleh ke kepala desa, yang masih berdiri dengan sorot mata penuh pertimbangan. Pria tua itu menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Kau benar, Arka. Selama ini kami hanya melihat hutan sebagai tempat berburu, sebagai sumber kehidupan kami. Tapi kami lupa bahwa hutan ini juga adalah rumah bagi makhluk lain." Arka menatap pria itu dengan penuh harap. "Lalu, apakah itu berarti kalian tidak akan memburu rimba lagi?" Kepala desa mengangguk perlahan. "Kami akan berhenti memburu harimau-harimau di hutan ini selama mereka tidak menyerang desa." Arka merasa dadanya menghangat. Ia tahu ini bukan kemenangan penuh, tapi ini adalah langkah awal menuju kedamaian antara manusia dan alam. Salah satu pemburu yang sebelumnya paling menentang Arka mendekat, wajahnya tampak malu. Aku tidak pernah mengira harimau bisa memiliki ikatan dengan manusia seperti itu," katanya. "Aku kehilangan banyak ternak karena harimau, tapi mungkin itu juga karena kita yang terlalu serakah mengambil apa yang bukan milik kita." Arka tersenyum kecil. "Aku akan membantu kalian," katanya. "Aku tahu bagaimana hutan ini bekerja. Aku bisa mengajarkan cara menjaga keseimbangan tanpa harus berburu secara berlebihan." Para pemburu saling berpandangan, lalu perlahan mengangguk. Mereka mulai memahami bahwa selama ini mereka hanya melihat satu sisi dari kehidupan di hutan. Setelah memastikan semua pemburu telah pergi, Arka berbalik dan menatap rimba. Harimau betina itu masih berdiri gagah, meskipun luka di kakinya membuatnya sedikit lemah. Arka berlutut di sampingnya, mengelus bulu harimau itu dengan lembut. "Kita berhasil, Rimba," bisiknya. "Kau tidak akan diburu lagi." Rimba menatapnya dengan mata penuh pengertian. Ia menjilat tangan Arka dengan lembut, sebuah tanda kasih sayang yang hanya mereka berdua yang mengerti. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul harimau-harimau lain, mereka yang sebelumnya datang membantu Rimba. Mereka tidak lagi terlihat ganas atau marah. Beberapa di antara mereka mendekat dan mulai mengendus Arka, seolah ingin mengenalinya lebih dekat. Arka tertawa kecil. "Mereka keluargamu?" tanyanya kepada Rimba. Rimba menggeram pelan, bukan dengan nada ancaman, tetapi dengan nada yang lebih menyerupai panggilan lembut. Harimau-harimau lainnya tampak menerima Arka sebagai bagian dari mereka. Arka merasa dadanya menghangat. Ia telah hidup bertahun-tahun bersama Rimba, tetapi baru kali ini ia merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari dunia mereka. Namun ia tahu bahwa waktunya untuk pergi semakin dekat. Ia menoleh ke arah desa, yang terlihat samar di kejauhan. Di sana ada masa lalunya, keluarga yang telah membuangnya, orang-orang yang pernah menganggapnya sebagai beban. Tapi di sini, di hutan ini, ia menemukan keluarga baru yang menerimanya tanpa syarat. Kepala desa yang masih belum pergi menatapnya dengan penuh arti. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Arka?" tanyanya. Arka menghela napas, menatap Rimba dan harimau-harimau lainnya. Lalu, dengan senyum kecil, ia berkata, "Aku akan tetap di sini. Hutan ini adalah rumahku sekarang." Kepala desa tampak terkejut, tetapi kemudian ia mengangguk seolah memahami keputusan Arka. "Jika itu yang kau pilih, maka aku harap kau menemukan kebahagiaan di sini." Arka tersenyum. "Terima kasih, Kepala Desa." Para pemburu desa perlahan berbalik dan mulai berjalan kembali ke desa, meninggalkan Arka di tengah keluarganya yang baru. Saat malam mulai turun, Arka mendekat ke Rimba dan berbaring di sampingnya seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil.
Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, merasakan kehangatan dari tubuh harimau yang telah menjadi ibunya selama ini. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi anak kecil yang ditinggalkan di hutan. Ia sekarang adalah bagian dari hutan itu sendiri. Dan dengan hati yang penuh kedamaian, ia menutup matanya, siap untuk menghadapi hari esok sebagai anak hutan yang sesungguhnya. Tamat.